Bencana gempa bumi belum bisa dihentikan dengan teknologi sehebat apapun dan belum ada pakar yang dapat menentukan tanggal akan terjadinya gempa. Namun, kita dapat memperhatikan kehebatan hewan-hewan mamalia ini dalam menangkap gejala alam sebagai Natural Early Warning System atau sistem peringatan dini alami. Mereka adalah gajah, anjing, dan kuda. Masing-masing menunjukkan perubahan perilaku secara tiba-tiba ketika suatu bencana atau gempa akan terjadi. Menurut Pusat Riset Nasional di Perancis, gajah memiliki kemampuan mendengar suara gelombang subsonik hingga puluhan kilometer. Dengan kemampuan ini, maka gajah dapat mendengar suara deru gelombang air atau gelombang tsunami, vibrasi permukaan tanah, ataupun rambatan gemuruh gelombang suara di udara. Kaki dan belalai gajah sanggup merasakan getaran yang sangat kecil. Ini bisa terlihat saat tsunami menimpa Thailand dan Sri Lanka 2004 silam. Tidak ada gajah yang terkapar karena lumpur tsunami. Gajah dapat mendengar suara dalam frekuensi kurang dari 10 MHz yang sangat ampuh untuk mendeteksi gempa. Faktanya, gempa menimbulkan gelombang elektromagnetik ke udara dan suara infrasound yang dapat ditangkap oleh hewan yang memiliki kapasitas pendengaran melebihi manusia. Sama seperti gajah, anjing juga dapat mendengar suara dalam frekuensi kurang dari 10 MHz yang sangat ampuh untuk mendeteksi gempa. Anjing akan bertingkah aneh sebelum tanah bergetar akibat gempa. Anjing kerap menggonggong dan melolong terus-menerus atau menunjukkan tanda-tanda gugup dan gelisah. Dan jika majikannya tak merespon sikapnya ini, maka anjing akan berlari mencari tempat yang aman. Ini merupakan hasil riset dari seorang pengamat hewan peliharaan di Amerika. Ia melihat bahwa jika rata-rata setiap harinya sekitar 5% pemilik kehilangan anjing peliharaannya, dan jumlah ini akan melonjak hingga 30% ketika sebuah bencana alam akan datang dalam waktu 1 hingga 3 hari ke depan. Sedang pada kuda, mereka dikabarkan juga mengalami perubahan perilaku saat akan terjadi gempa, seperti yang terjadi pada gempa di Cina Utara pada 28 Juli 1976 di daerah Kaohsiung, tepatnya di wilayah Tangshan. Saat itu dilaporkan bahwa kuda-kuda dan keledai tidak mau makan. Mereka justru melompat dan menendang hingga akhirnya terlepas dan melarikan diri. Dan beberapa saat kemudian, sebuah kilatan putih menyilaukan menerangi langit dan terdengar suara gemuruh besar sebagai gempa bumi di wilayah Tangshan dengan kekuatan 7,8 skala Richter. Oarfish atau ikan oar adalah salah satu hewan yang dapat mendeteksi datangnya gempa bumi. Bagaimana cara oarfish mendeteksi gempa? Umumnya ikan ini tinggal sejauh 1 km dari permukaan laut. Ikan sepanjang 17 meter ini jarang muncul di permukaan dangkal. Oleh karena itu, ikan oar akan muncul ke permukaan jika ada yang aneh dengan gerakan bumi. Maka adalah pemandangan aneh ketika tiba-tiba banyak ikan oar muncul di bibir pantai. Seperti halnya ketika sebelum bencana tsunami besar melanda pantai timur Jepang pada 11 Maret 2011 silam. Kala itu, sebelum gempa dahsyat berkekuatan 8,9 skala Richter terjadi, kawanan ikan oar ditemukan terdampar di pantai timur Jepang seminggu sebelum tsunami menyapu kawasan tersebut. Tak hanya itu saja, kabarnya setahun sebelum terjadi tsunami Jepang, peristiwa serupa juga terjadi di Chili, di mana kawanan oarfish juga muncul ke permukaan sebelum terjadi gempa besar melanda Chili dan Haiti pada 2010 silam. Sementara kabarnya ikan lele juga dapat mendeteksi gempa dengan cara menunjukkan perilaku yang aneh. Ikan lele yang cenderung tinggal di dasar perairan akan naik ke permukaan dan bahkan beberapa akan keluar dari habitat mereka hingga menggelepar-gelepar di daratan bila akan terjadi gempa.
Tak hanya itu, karena di Jepang sering terjadi gempa bumi, selain diadakan latihan evakuasi gempa bumi, para penghuni apartemen di Jepang juga disarankan untuk memelihara ikan lele di akuariumnya untuk mengetahui bila akan terjadi gempa. Bila suatu getaran di dalam tanah terjadi dan akan membentuk gempa, maka ikan lele peliharaan mereka akan bergerak aktif dan mengibas-ibaskan air akuarium. Jadi, ketika hal itu sudah terjadi, para penghuni apartemen dapat bergegas mengevakuasi diri, walaupun berita gempa belum muncul di televisi ataupun di radio. Selain hewan-hewan bertubuh besar, hewan bertubuh kecil seperti serangga, kabarnya juga dapat mendeteksi bencana, seperti semut kayu merah dan lebah. Rupanya semut juga memiliki daya sensitivitas yang tinggi untuk mendeteksi gempa bumi. Hasil riset yang dipaparkan dalam pertemuan tahunan European Geosciences Union menunjukkan bahwa semut-semut mengalami perubahan perilaku saat ada gempa dengan kekuatan 2,0 skala Richter, yakni gempa terkecil yang bisa dirasakan manusia. Peneliti asal Jerman Gabriel Berberich dari University of Duisburg-Essen menyatakan bahwa semut kayu merah memiliki kebiasaan membangun habitat di atas patahan aktif lempengan bumi. Dan setelah dilakukan penelitian khusus terhadap morfologi semut, rupanya semut kayu merah memiliki kemampuan mendeteksi kadar karbon dioksida karena mengandung reseptor kimia serta bisa mendeteksi adanya medan elektromagnetik melalui reseptor magnet yang mereka punya. Jadi, semut kayu merah ini umumnya akan bergerak aktif meninggalkan sarang pada siang hari dan akan kembali ke habitatnya di sepanjang patahan aktif bumi. Mereka akan bergerak jika akan terjadi gempa lebih dari 2 skala Richter di wilayah tersebut. Namun jika gempa berada di bawah 2 skala Richter, mereka akan tetap terjaga di tempat mereka. Jika semut kayu merah bisa mendeteksi gempa bumi, serangga satu ini kabarnya dapat mendeteksi polusi, khususnya polusi udara. Mereka adalah lebah. Jadi, jika populasi lebah di suatu wilayah sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali, maka kemungkinan besar tempat tersebut telah tercemar polusi. Menurut penelitian di University of Virginia, Amerika Serikat, hal ini masih terkait dengan hilangnya wangi bunga-bungaan. Lebah di alam berfungsi sebagai serangga penyerbuk utama. Kesukaannya akan nektar dan serbuk sari, membantu tumbuhan untuk proses terjadinya penyerbukan silang dan penyebaran serbuk sari. Karena wangi bunga yang sudah tidak tercium, lebah pun kehilangan sinyal untuk mencapai tanaman. Padahal itu merupakan sumber makanan utama mereka. Dan akhirnya populasi lebah di tempat tersebut pun perlahan berkurang. Pemirsa, itulah tadi perbandingan hewan-hewan pendeteksi bencana versi On The Spot.